kembali di Sapa Indonesia Malam, masih bersama dengan Mbah Trabanong, juru bicara Partai Gerindra dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Saya ke Bung Batra, pemerintah melihat ada indikasi salah diagnosis atau tidak sih dalam penerapan kebijakan MBG ini? Ya saya pikir kalau kita menganggap bahwa ini salah diagnosis ini kan program yang sangat mulia, sangat bagus, dan harapan Presiden Prabowo kan bahwa program ini sebetulnya lagi-lagi saya sering mengatakan bahwa ini bukan hanya soal mengatasi stunting, tapi bagaimana selain memperbaiki gizi ya para peserta didik kita, para balita kita, ini juga dalam rangka memperbaiki sumber daya manusia kita di masa yang akan datang. Selain itu juga impact terhadap perekonomian kita, baik itu perekonomian di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. MBG ini juga bisa menyumbang terkait soal pertumbuhan ekonomi, karena kalau kita lihat misalnya ya, banyak sekali jumlah dapur. Kemarin dirilis BGN bahwa ada sekitar 27.000 dapur. Kalau ini maksimal dengan baik, ya pasti butuh bahan baku, pasokan bahan makanannya. Kalau itu semua diambil dari produk-produk lokal, maka UMKM kita bisa tumbuh dengan baik. Belum lagi misalnya serapan tenaga kerja yang dihasilkan, bayangkan kalau misalnya kurang lebih sekitar 50 per SPPG per dapur kali 27.000, artinya kan di sana ada sekitar 1,3 juta lapangan pekerjaan yang tercipta. Jadi kalau kita menganggap bahwa ini sesuatu yang salah diagnosis menurut hemat saya, itu kita sangat keliru menganggap itu bahwa ini sesuatu yang salah dirancang oleh pemerintah. Padahal kan kita lihat impact-nya sangat baik ya, bukan hanya dari penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, selain itu memperbaiki gizi anak-anak kita, ya baik balita kita, itu kan dalam rangka juga agar nanti sumber daya manusia kita di masa-masa yang akan datang bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain kalau misalnya gizinya makin baik. Jadi itu semua tujuannya kenapa program ini dirancang sebagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo, karena dalam rangka itu Pak Prabowo konsen betul mengurusi soal anak-anak kita, karena beliau sering menyaksikan ya pendidikan sampai di pelosok-pelosok tentu harus juga setara dengan yang ada di perkotaan, sehingga sumber daya manusia kita ke depan makin baik dan makin kompetitif, karena sekarang kan eranya ya harus kita dorong ke sana bahwa kita harus juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kalau niat dan tujuan mulia ini selalu disampaikan pemerintah sejak ada program MBG, sebenarnya apa yang jadi missing link, Mbak Bivitri, sehingga program ini tidak dianggap oleh sebagian pihak bahwa ini program yang baik sesuai dengan niat tujuan mulia tadi? Dalam kebijakan itu persoalannya bukan niat atau tujuan itu mulia atau tidak. Tapi pertama analisis kebijakannya dari mulai gejala masalah sampai akar masalah itu harus dilakukan dengan baik dan benar, dan juga dibuat dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik. Itu satu. Jadi buat saya kalau kita mau berdebat mulia atau tidak, kan kita jadi bisa secara logika mempertanyakan pakai kacamata siapa nih mulia. Misalnya pakai kacamata siapa nih untuk tujuan-tujuan yang sifatnya akan sangat sulit diukur dalam konteks kemuliaan dan lain sebagainya. Dalam soal kebijakan, kita harus punya ukuran yang betul-betul fix gitu ya, bisa diukur. Dan kemudian yang kedua, selalu yang dijadikan alasan adalah ada soal-soal capaian ekonomi, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Padahal dalam kebijakan itu yang kita harus lihat tujuan akhirnya apa? Bahwa ada dampak-dampak lanjutannya, kan itu bukan tujuan kebijakannya itu sendiri. Jadi dia tidak bisa dijadikan argumen, nggak lurus logikanya, nggak bisa dijadikan argumen bahwa MBG jadinya bagus karena ada efek sampingnya yang seperti itu. Itu juga saya kira satu hal yang kita harus koreksi. Nah kemudian yang ketiga juga, saya kira kan kita bisa perdebatkan soal caranya. Kalau tujuannya adalah caranya seperti apa? At what cost kita mau melakukan itu? Apakah caranya baik dan benar atau tidak? Itulah gunanya biasanya ada analisis kebijakan. Nah, jadi kalau misalnya tujuannya adalah untuk menaikkan gizi, mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana kita bisa menilai ketika dalam banyak persoalan, dan ini datanya banyak sekali, masih banyak anak-anak yang pergi ke sekolah saja harus menentang bahaya menyeberangi jembatan yang sangat tipis. Itu banyak sekali ceritanya, dan datanya juga ada, bukan hanya cerita yang sifatnya anekdota. Nah, bagaimana menjustifikasi itu semua? Apalagi dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang sering juga atau yang diungkapkan oleh para saksi waktu itu adalah guru-guru itu ada yang di Sumedang, guru honornya Rp50.000 per bulan. Ada yang Rp300.000 per bulan.
bagaimana kita memikirkan kecerdasan anak-anak bangsa kita ini bisa akan lebih baik kalau kesejahteraan guru, kondisi mereka untuk pergi ke sekolah dan lain sebagainya itu justru diabaikan supaya uangnya bisa dialokasikan untuk MBG. Padahal tadi pelaksanaan MBG ternyata begitu banyak celah yang hanya memberikan proyek-proyek ini kepada pihak-pihak, ya kita tahu sendiri ya, kepolisian itu banyak sekali, kemudian TNI banyak sekali dan lain sebagainya. Jadi itu kelihatan sekali tidak imbangnya. Justru dalam proses menuju putusan MK ini, kita belajar banyak sekali, saya kira itu juga sudah viral ya, kesaksian banyak sekali guru yang ternyata kondisinya mana bisa dia mengajar ketika dia harus nyambi untuk jadi ojol atau nyambi jualan kue dan lain sebagainya, karena bahkan mereka tidak bisa mencukupi kehidupan mereka sendiri dan tambah beban lagi. Itu juga waktu itu saya hadir karena saya sebagai pihak terkait, ada yang juga menceritakan guru-guru nambah beban. Kenapa? Karena dia harus memberesin ompreng MBG, membuang makanan sisa yang ternyata basi atau tidak dimakan oleh siswa, sehingga akhirnya waktu yang harusnya dipergunakan untuk membuat materi pengajaran itu juga sangat-sangat berkurang. Nah, jadi di sini kita udah bisa melihat nih, apakah benar tujuan itu yang katanya mulia bisa dicapai dengan cara yang seperti ini. Jadi tujuan sama cara dalam mengimplementasikan kebijakan itu memang harus diukurnya harus lebih jelas, tidak bisa dengan klaim kemuliaan saja. Caranya ini disoroti harus benar juga kalau tujuannya baik. Yang mengemuka tadi Mbak Bivitri sudah sampaikan, kesejahteraan guru misalnya. Jangan sampai alokasi anggarannya ke sana semua, efisiensi untuk MBG, sementara kesejahteraan guru yang mengemuka pada saat sidang Mahkamah Konstitusi ini tidak diperhatikan. Bagaimana agar anggaran ini jalan juga, tidak harus menunggu sampai anggaran berikutnya untuk kesejahteraan guru honorer? Ya, sebetulnya kan kita memang harus melihat secara komprehensif ya. Harus dipahami juga ya bahwa program MBG ini kan tidak murni duit pemerintah. Di sana juga ada swasta. Misalnya yang bangun-bangun dapur kan bukan pakai duit pemerintah. Artinya sebetulnya pemerintah juga dibantu oleh pihak-pihak, baik itu pihak yayasan ataupun individu-individu yang kemudian menginvestasikan duitnya. Nah, kalau pembangunan infrastruktur ini, Mbak, tentu kan karena pos-pos anggaran kita kan sudah ditentukan. Tidak bisa misalnya langsung tahun ini kita bangun sekolah semua, kan ada pos-posnya masing-masing. Bahwa kemudian MBG tetap berjalan karena di sana juga ada investasi swasta, kemudian yang bangun dapur-dapur yang membantu pemerintah. Tapi di sisi lain juga pemerintah menunaikan kewajibannya sebagaimana apa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar kita, bahwa bagaimana ya infrastruktur pendidikan ini juga harus diberesin, dan Pak Prabowo melakukan itu. Termasuk kesejahteraan guru. Termasuk kesejahteraan guru. Guru honorer. Guru honorer yang misalnya kami di Komisi 2 sekarang mendorong agar bagaimana guru-guru honorer kita ini supaya diambil alih bebannya oleh pemerintah pusat, dicarikan jalan keluar. Karena ini kan permasalahannya kan bukan permasalahan yang muncul di era Pak Prabowo. Ini permasalahan yang berlarut dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, terus kemudian ini semualah yang dibereskan oleh Pak Prabowo. Tentu harus ya kita bedah secara satu persatu persoalannya, karena memang kita kan pemerintah ini tidak misalnya mau bangun sekolah semuanya, anggarannya semua dialihkan ke sekolah, kan nggak begitu juga. Ada pos-pos anggaran kita yang tentu sudah ditentukan oleh APBN kita. Sekian tahun ini untuk bangun sekolah, sekian tahun ini untuk menambah misalnya pos-pos membiayai guru-guru kita, sekian tahun ini untuk membiayai bagaimana peserta didik kita agar fasilitasnya makin baik. Dan itu semua saya pikir dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, bahwa di sana ada program MBG yang tentu ini tidak pemerintah murni, ada campur tangan swasta kemudian yang membangun dapur-dapur untuk membantu pemerintah untuk memuluskan program ini. Ini juga bagus semua secara bersinergi berjalan, tapi tidak mengurangi tadi pos-pos yang terkait soal kualitas pendidikan kita di masa depan. Itu yang penting, kualitas pendidikan termasuk kesejahteraan guru honorer yang disuarakan sejak jauh-jauh hari. Jangan sampai ini dilupakan dengan program prioritas, salah satunya makan bergizi gratis. Terima kasih Bung Bahtera Bano. Terima kasih. Juru bicara Partai Gerindra. Terima kasih juga sebelumnya ada Bivitri Susanti,